Selamat datang di channel YT Cerita Misteri. Di kesempatan ini saya akan mengisahkan sebuah kisah legenda mengenai asal-usul Gunung Lawu dan juga kisah legenda terkait dengan misteri mitos serta sejarah yang melingkupi Gunung Lawu. Bagaimana kisah legenda Gunung Lawu ini? Silahkan simak video ini sampai selesai. Ada banyak kisah legenda di Gunung Lawu, dan berikut adalah kisah paling legendaris di Gunung Lawu. Gunung Lawu adalah gunung berapi aktif yang terletak di Pulau Jawa, tepatnya di perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Timur. Gunung Lawu memiliki ketinggian sekitar 3.265 meter di atas permukaan laut. Gunung Lawu terletak di antara 3 kabupaten, yaitu Karanganyar di Jawa Tengah, Ngawi, dan Magetan di Jawa Timur. Konon pada zaman dahulu kala, pernah ada seorang petapa muda yang kondang kesaktiannya. Dia bernama Jaka Pamungkas. Beliau adalah raja kerajaan Mandala yang menurut cerita posisinya ada di daerah Gunung Lawu. Kerajaan misteri itu bernama Kerajaan Mandala Surya Wilatikta. Namun tepatnya hingga sekarang belum dapat terkuak. Harga Dumilah juga penuh misteri yang sering dipergunakan sebagai ajang oleh batin kanuragan dan juga tempat bertapa dan juga bermeditasi. Konon kabarnya Gunung Lawu merupakan pusat kegiatan spiritual di tanah Jawa dan ada hubungan dekat dengan tradisi serta budaya keraton. Semisal upacara labuhan setiap bulan Suro atau Muharram yang dilakukan oleh Keraton Mataram Surakarta dan juga Yogyakarta. Ada juga sebuah kisah mitologi yang mengatakan bahwa Gunung Lawu adalah milik seorang penguasa, yang mana penguasa Gunung Lawu hingga sekarang adalah Sang Ratu Adil atau Imam Mahdi atau kaki avatar, sehingga memang tempat itu begitu berwibawa dan terkesan angker bagi penduduk setempat atau siapa saja yang bermaksud tetirah dan mesangrah siapapun yang hendak pergi ke puncaknya. Bekal pengetahuan utama adalah tabu-tabu atau wawaler atau peraturan-peraturan yang tertulis, yakni larangan-larangan untuk tidak melakukan sesuatu, baik bersifat perbuatan maupun perkataan. Dan bila pantangan itu dilanggar, si pelaku diyakini bakal bernasib naas. Dikisahkan pada zaman dahulu kala, cerita dimulai dari masa akhir kerajaan Majapahit, yaitu 1400 Masehi. Al-Kisah pada era pasang surut kerajaan Majapahit bertahta sebagai raja adalah Sinuwun Buminata Brawijaya ingkang jumeneng kaping salapan, yaitu Raja Brawijaya Pamungkas. Dua istrinya yang terkenal adalah yang pertama Ratu Suhita yang merupakan ibunda Pangeran Bondan Kejawen atau Lembu Pateng, yang juga merupakan nenek moyang dari Keraton Mataram. Sedangkan istri yang kedua adalah Putri Campa yang juga bernama Dewi Dwarawati, yang merupakan ibunda Raden Patah, yakni Pangeran Hasan Jimbun yang kemudian mendirikan kerajaan Demak Bintoro. Raden Patah setelah dewasa menghayati keyakinan yang berbeda dengan ayahandanya yang beragama Buddha. Raden Patah adalah seorang Muslim, dan bersamaan dengan pudarnya Majapahit, Raden Patah nekat mendirikan kerajaan di Gelagah Wangi, yaitu kerajaan Demak Bintaro, yang awalnya hanya berupa kadipaten. Melihat situasi dan kondisi yang demikian itu, masgulah hati Sang Prabu Brawijaya kelima atau Brawijaya Pamungkas. Akankah zaman Kerta Majapahit atau negara Majapahit dapat dipertahankan? Karena biar bagaimanapun pemegang sah putra mahkota adalah Pangeran Bondan Kejawen atau Lembu Peteng, yang saat itu berguru di Desa Tarup, Kecamatan Tawangharjo, Kabupaten Grobogan, Purwodadi. Namun jiwa dan hati sang pangeran sangatlah lembut. Beliau mengikhlaskan tanah Demak menjadi milik adiknya, yaitu Raden Patah. Namun karena Pangeran Bondan Kejawen mengalah menimbulkan emosi bagi iparnya, yaitu Giri Julia Wardana keturunan Kediri, sehingga terjadilah konflik di dalam istana.
dan membuat Prabu Brawijaya Pamungkas merasa tidak tahan dengan perselisihan antara putra-putranya tersebut. Sehingga sang Prabu Brawijaya Pamungkas mendatangi Raden Patah di Demak atau meminta kepada sang Sultan Demak itu agar bersedia kembali menjadi negara bagian Majapahit di bawah pemerintahannya. Namun usaha sang Prabu tersebut gagal karena para wali atau wali songo tidak menyetujui kewibawaan Islam. Di bawah non-Islam juga sang Prabu Brawijaya Pamungkas telah menjelaskan, bukankah setelah sang Prabu Raja-Raja Majapahit juga memeluk agama Islam sebagaimana Demak Bintaro? Karena putra mahkota Majapahit yaitu Pangeran Bondan Kejawen adalah juga Muslim. Namun benar-benar usaha yang sia-sia. Para wadi dan santono Demak Bintaro tetap menolak untuk menjadi bawahan Majapahit. Setelah menjadi negeri yang merdeka, sebagai raja yang bijaksana, pada suatu malam dia pun akhirnya bermeditasi memohon petunjuk Sang Maha Kuasa. Dan fisik pun datang, pesannya sudah saatnya cahaya Majapahit memudar dan wahyu ke Daton akan berpindah ke kerajaan yang baru. Tumbuh serta masuknya agama baru memang sudah takdir. Pada malam itu pula lah sang Prabu Brawijaya Pamungkas dengan hanya disertai pemomongnya yang setia yaitu Sabdopalon diam-diam meninggalkan keraton dan melanglang Praja dan pada akhirnya naik ke puncak Gunung Lawu. Sebelum sampai di puncak Gunung Lawu, dia bertemu dengan dua orang umbul atau bayan atau kepala dusun yakni Dipa Manggala dan Wangsa Manggala. Sebagai abdi dalam yang setia, dua orang umbul itu pun tak tega membiarkan tuannya begitu saja. Niat di hati mereka adalah mukti mati bersama sang Prabu. Dan sang Prabu bersama tiga orang abdi setianya itu pun sampailah di puncak Harga, dalam salah satu puncak di Gunung Lawu. Di sana sang Prabu bertitah, "Wahai para abdiku yang setia, sudah saatnya aku harus surut. Aku harus pergi meninggalkan dunia ramai. Kepada kamu Dipa Manggala, karena kesetiaanmu ku angkat kau menjadi penguasa Gunung Lawu dan membawahi semua makhluk gaib, para jin dan sebangsanya dengan wilayah ke barat hingga wilayah Merapi dan juga Merbabu ke timur hingga Gunung Wilis, ke selatan hingga pantai selatan dan ke utara sampai dengan pantai utara dengan gelar Sunan Gunung Lawu. Dan kepada Wangsa Manggala kau kuangkat sebagai patihnya dengan gelar Kiai Jalak. Pada suatu hari anak cucuku akan bertapa di dalam Gua Hargo Dumilah. Dia adalah keturunan Lembu Putih dan juga Lembu Peteng." Itulah titah sang Prabu, kata-kata terakhir atau juga wasiat yang disampaikan kepada para abdinya. Sebagaimana yang diketahui, yang dimaksud keturunan Lembu Putih adalah Arab dan Lembu Peteng adalah Jawa, sehingga kemudian kenapa Pangeran Bondan Kejawen digelari Pangeran Lembu Peteng? Karena anak turunannya lah yang selalu bertapa di Gunung Lawu, termasuk Jaka Pamungkas yang sekarang menjadi Raja Keraton Lawu atau Kerajaan Mandala. Setelah perkataan sang Prabu Brawijaya Pamungkas atau Brawijaya kelima tersebut, suasana pun hening, dan melihat drama semacam itu tak kuasa menahan gejolak di hatinya. Sabdopalon dan Noyo Genggong pun memberanikan berdiri berkata kepada sang Prabu, "Bagaimana mungkin ini terjadi sang Prabu? Bila demikian adanya, hamba pun juga akan turut serta dengan sang Prabu. Hamba akan naik ke Harga Demiling dan meninggalkan dua orang tua hamba," ujar Sabdopalon. Abdi itu pun berpisah dalam suasana yang mengharukan. Singkat cerita, sang Prabu Brawijaya pun moksa di Harga Dalam dan Sabdopalon beserta Noyo Genggong moksa di Harga Dumiling. Tinggallah Sunan Lawu sang penguasa Gunung Lawu dan Kiai Jalak sebagai patihnya, yang karena kesaktian dan kesempurnaan ilmunya kemudian menjadi makhluk gaib yang hingga kini masih setia melaksanakan tugasnya sesuai amanat sang Prabu Brawijaya Pamungkas, yaitu menjaga Gunung Lawu. Lantas bagaimana situasi kerajaan Majapahit sepeninggalan sang Prabu? Konon sebagai yang menjalankan tugas kerajaan adalah Prabu Girindriya Wardana setelah Pangeran Bondan Kejawen
tidak bersedia meneruskan pemerintahan di kerajaan Majapahit tersebut. Beliau lebih memilih menetap di desa Tarub dengan istrinya yaitu Dewi Nawangsi yang merupakan putri dari Ki Ageng Tarub atau Jaka Tarub dengan Dewi Nawang Wulan. Lantas dari mana sebenarnya asal-usul nama Gunung Lawu? Nama Gunung Lawu yang berarti unggul oleh masyarakat setempat disebut juga sebagai Wukir Mahendragiri. Kata tersebut berasal dari bahasa Jawa dan ketiganya memiliki arti yang sama, yaitu gunung, sehingga dapat diartikan sebagai 3 gunung. Hal ini sejalan dengan fakta bahwa Gunung Lawu memang memiliki 3 puncak besar, yaitu Puncak Hargo dalam Hargo Domiling dan juga Puncak Hargo Domiling. Nama-nama puncak Gunung Lawu itu kemungkinan besar bersumber dari Serat Centini yang menyebutkan bahwa Gunung Lawu memiliki 15 puncak. Di sebelah selatan terdapat 7 puncak, yaitu Harga Dalam Dumilah, Petra Pepayah, Mayang Cakra, Kembang Tenjo, Maya, dan Kepanasan. Sementara itu di sebelah utara terdapat 8 puncak, yaitu Hargo Tiling, Pekarman Sadewa, Pemenang, Candi Rego, Bayu Rimbi, dan Kaditi. Dalam Serat Centini hanya Hargo Domiling yang tidak disebutkan. Kemungkinan nama tersebut merupakan modifikasi dari Harga Tiling. Perkiraan ini didukung oleh puncaknya yang sama rata di bagian utara Gunung Lawu. Adapun Purbacaraka menyebutkan bahwa nama asli Gunung Lawu adalah Katong yang berarti kita orang atau dewa. Nama tersebut tertulis dalam Tangtu Pagelaran. Gunung Katong adalah bagian dari reruntuhan Gunung Mahameru ketika dibawa oleh para dewa melalui langit Pulau Jawa. Runtuhan lainnya menjadi Gunung Wilis, Kemput Kawi, Gunung Arjuno, dan juga Kemukus. Menurut Prabu Caraka, Gunung Katong diidentikan dengan Gunung Lawu. Dengan kata lain, Gunung Gatung adalah nama kuno untuk Gunung Lawu. Menurut Jasmulder, arti kata Katong adalah dewa rasa hormat, penghormatan, dan kekaguman, sementara kata Lawu berarti tertinggi dan unggul. Maka makna kedua kata tersebut sama-sama mengandung makna kekaguman, sehingga meskipun namanya diubah tetapi tidak menggeser makna yang terkandung di dalamnya. Sejarah Gunung Lawu dalam naskah kuno, selain dalam Serat Centini, nama Lawu juga disebutkan dalam Serat Manik Maya. Serat tersebut ditulis pada tahun 1794 Masehi yang isinya memiliki kesamaan dengan Tangtu Pagelaran, namun hal yang membedakan adalah Serat Manik Maya ditulis dalam bahasa Jawa. Konon Gunung Lawu merupakan bagian dari 18 gunung keramat di Jawa Tengah. Sangat mungkin bahwa mandala-mandala terletak di pegunungan tempat karya sastra itu dibuat. Karya sastra yang lebih tua adalah Babat Tanah Jawi. Dalam kitab tersebut Gunung Lawu disebut sebagai tempat moksanya atau tempat moksa terakhir Prabu Brawijaya yang terakhir, atau Prabu Brawijaya kelima, yang memiliki nama lain yaitu Sunan Gunung Lawu. Mitos yang berkembang di masyarakat menyatakan bahwa ia melakukan moksa di pertapaan Pringgondani. Pernyataan ini merupakan indikasi bahwa sampai saat penulisan Babat Tanah Jawi, yaitu pada masa Mataram, Islam Gunung Lawu masih dipandang sebagai tempat suci. Setidaknya ia merupakan gunung yang dianggap berharga oleh umat Hindu kala itu. Naskah tertua yang juga mencatat tentang Gunung Lawu adalah Bujang. Berdasarkan catatan Pujangga Manik, Gunung Lawu juga disebut ketika Pujangga Manik melakukan perjalanan dari Sunda ke Majapahit dan juga Bali. Berikut adalah petikan kutipan dari naskah Pujangga Manik. 1080 sampai Pasugihan. Berbaring di balik Gunung Wilis, saya pergi melalui selatan, saya tiba di Dawuhan berjalan melalui Gunung Lawu. 1085, disitulah daerah Urawan, begitu yang tertulis dalam catatan Pujangga Manik. Adapun terkait misteri di Gunung Lawu menyimpan misteri pada masing-masing dari 3 puncak utamanya dan menjadi tempat yang dimitoskan sebagai tempat sakral di tanah Jawa. Puncak Hargo
diyakini sebagai tempat pemoksaan Prabu Brawijaya Pamungkas atau Prabu Brawijaya terakhir. Hargo Dumiling diyakini sebagai tempat pemoksaan Ki Sabdopalon, sementara puncak Hargo Dumilah diyakini merupakan tempat yang penuh misteri yang sering dipergunakan sebagai ajang untuk menjadi kemampuan oleh batin dan meditasi. Konon Gunung Lawu merupakan pusat kegiatan spiritual di tanah Jawa dan berhubungan erat dengan tradisi dan budaya pada Mangkunegara. Setiap orang yang hendak pergi ke puncaknya harus memahami berbagai larangan tidak tertulis untuk tidak melakukan sesuatu baik bersifat perbuatan maupun perkataan. Bila pantangan tersebut dilanggar, si pelaku diyakini bakal bernasib naas atau terkena musibah. Adapun tempat-tempat yang diyakini misterius oleh penduduk setempat adalah Sendang Inten, Sendang Derajat, Sendang Penguripan, Sumur Jalatunda, Kawah Candra di Muka, Repat Kepanasan atau Cakra Surya, dan juga Pringgondani. Kehadiran pasar setan di Gunung Lawu juga menjadi pembicaraan hangat di kalangan para pendaki. Banyak para pendaki yang pernah mendengar suara bising seperti berada di dalam pasar. Bahkan tidak jarang terdengar orang-orang yang menawarkan dagangan saat melakukan pendakian. Di Gunung Lawu mereka banyak mendapatkan pengalaman. Tersebut. Menurut kepercayaan masyarakat sekitar, apabila ada mendengar suara bising di atas Gunung Lawu, sebaiknya buanglah salah satu barang yang Anda punya, sebagaimana orang yang sedang melakukan transaksi barter pasar dieng atau pasar setan di Gunung Lawu tersebut. Berupa prasasti batu yang berbelok-belok, pasar ini hanya dapat dilihat secara gaib. Pasar dieng akan memberikan berkah bagi para penjara yang percaya. Bila berada di tempat ini, kemudian secara tiba-tiba kita mendengar suara, "Mau beli apa, Dik?" Maka segeralah membuang uang, terserah dalam jumlah berapapun. Petiklah daun atau rumput seolah-olah kita berbelanja. Menurut kepercayaan masyarakat, kita akan memperoleh kembalian uang dalam jumlah yang sangat banyak. Selain pasar setan, di Gunung Lawu juga terhampar padang rumput pegunungan. Banjaran Pestusanubigna mengelilingi sebuah danau gunung di kawah tua pada ketinggian 3.200 meter di atas permukaan laut yang biasanya kering di musim kemarau. Konon pendaki yang mandi berendam di tempat ini, segala keinginannya dapat terkabul. Telaga ini diapit oleh puncak Hargo Dumilah dengan puncak lainnya luas. Dasar Telaga Kuning ini sekitar 4 hektar. Di sana juga terdapat sebuah mata air yang disebut Sendang Derajat. Sumber air ini berupa sumur dengan garis tengah 2 meter. Juga ada sebuah gua yang disebut Sumur Jolotundo. Gua ini gelap dan sangat curam, turun ke bawah kurang lebih sedalam 5 meter. Gua Jalatundo atau Sumur Jolotundo ini dikeramatkan oleh masyarakat dan sering dipakai untuk bertapa. Lalu ada juga Pawon Sewu yang terletak di dekat pos 5 jalur Cemoro Sewu. Tempat ini berbentuk tatanan atau susunan batu yang menyerupai candi. Dulunya tempat ini diyakini digunakan oleh Prabu Brawijaya kelima untuk bertapa. Nah, seperti itu kisah legenda terkait dengan Gunung Lawu. Terima kasih sudah menyimak kisah legenda Gunung Lawu di channel ini. Anda juga bisa menyimak kisah legenda dari gunung-gunung lainnya yang ada di Pulau Jawa atau Indonesia secara umum.